May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Fa inna asdaqal kalam kalamullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam suatu majelis yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Setiap manusia, mereka memiliki rasa cinta terhadap sesuatu. Baik kecintaan itu terhadap benda, baik kecintaan itu terhadap suami, istri, ataupun anak. Kecintaan tersebut terhadap kedudukan ataupun yang semisalnya. Terkadang kecintaan seorang hamba terhadap sesuatu menghalangi dirinya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal menghambat kelancarannya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba di dalam keadaan seperti ini, atas dirinya memiliki beberapa pilihan. Pilihannya mungkin dia akan tetap mencintai sesuatu tersebut, walaupun dengan sebab itu mengorbankan urusan akhiratnya. Atau dia berusaha untuk tetap mencintai sesuatu tersebut, juga berusaha agar jangan sampai perjalanannya menuju akhirat terputus dengan sebab cintanya terhadap sesuatu. Tapi terkadang ada juga sebagian hamba yang dia meninggalkan sesuatu yang dia cintai karena dia menyadari bahwasanya sesuatu tersebut bukan hanya sekedar menghambat, bahkan bisa memadaratkan dirinya. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang amat sulit. Akan tetapi terkadang bahkan bisa menjadi wajib kita meninggalkan sesuatu karena sesuatu tersebut sebagaimana yang saya katakan menghambat perjalanan kita, bahkan bisa memutus perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ini semakin bertambah berat bagi seorang manusia apabila di dalam jiwanya kosong dari semangat mencapai cita-cita yang tinggi dan sepi dari yang namanya keikhlasan di dalam hati. Perkataan meninggalkan sesuatu karena Allah memang mudah dan enak didengar. Tapi merealisasikannya bukan sesuatu yang mudah. Sulit. Maka bersama-sama saya
Anda kita semua pada hakikatnya ingin belajar meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan sore hari ini bisa memberikan gambaran, penguatan kepada diri kita agar kita bisa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla ila badalaka Allahu biha ma huwa khairul laka minhu. Rasul alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik untuk dirimu. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, hadis ini di atas syarat Imam Muslim. Kalau kita cermati hadis ini, kita penggal kata-kata yang terdapat di dalam kalimatnya demi tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sempurna, mungkin kita bisa penggal hadis ini menjadi 3 bagian. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau berkata, innaka lan tada'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang misalnya mempelajari ilmu usul fikih, dia akan bisa mengetahui insyaallah ta'ala bahwasanya kalimat syai' dia datang dalam bentuk isim nakirah. Apa yang membedakan antara isim nakirah dan isim ma'rifat? Isim nakirah tidak didahului dengan alif lam, sedangkan isim ma'rifat didahului dengan alif lam. Syai' di sana tanpa alif lam. Rasul mengatakan innaka lan tada'a syai'an. Rasul tidak mengatakan innaka lan tada'a asy-syai'. Apa urgensi kita membahas perbedaan antara isim ma'rifat dan isim nakirah? Urgensinya adalah ketika isim nakirah itu masuk dalam kalimat la nafi, maka dia memberikan makna umum, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh ulama ahli usul. Saya ulangi, isim nakirah yang dia datang dalam kalimat penafian la, maka dia memberikan makna umum, tidak memberikan makna pembatasan. Jadi kalimat innaka lan tada'a syai'an itu kalau mau kita terjemahkan, tidaklah engkau meninggalkan segala sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu apapun juga. Tidak terbatas sesuatu itu dengan 1 atau 2 hal. Tetapi sesuatu di sana apapun juga yang ditinggalkan oleh seorang hamba. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba meninggalkan sesuatu,
maka bisa jadi yang dia tinggalkan itu secara hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang haram. Maka meninggalkan sesuatu yang haram jelas hukumnya wajib. Meninggalkan sesuatu yang haram jelas hukumnya wajib. Meninggalkan sesuatu yang haram jelas hukumnya wajib. Sesuatu tersebut bisa jadi yang kedua hukumnya syubhat. Maka sesuatu yang hukumnya syubhat apakah ditinggalkan atau dikerjakan? Sesuatu yang hukumnya syubhat ditinggalkan atau dikerjakan? Ditinggalkan. Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang ada di antara keduanya perkara yang syubhat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim dalam perkara yang syubhat? Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Faman faqa'a bisyubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang bermudah-mudahan di dalam perkara syubhat, maka akan menghantarkannya kepada yang haram. Maka perkara syubhat menurut pendapat yang kuat juga harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, hal yang mubah. Sesuatu yang secara hukum halal, boleh. Semisal tidur, semisal makan. Bukankah hukum asal dari tidur, makan, dan yang semisalnya halal? Tapi terkadang seorang hamba meninggalkannya demi menggapai suatu keutamaan tertentu. Sebagaimana contoh, seseorang meninggalkan tidur di malam hari demi menggapai suatu tujuan tertentu, yakni sholat malam. Agar dia mendapatkan keutamaan mengerjakan sholat di malam hari. Ya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, sholatu fil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Salat malamlah kalian. Ketika manusia sedang tertidur, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Maka hukum asal dari tidur mubah, boleh, halal. Tetapi kemudian ketika seseorang meninggalkannya, dan ketika dia meninggalkan tidur, dia menyibukkan diri dengan ibadah. Dia menyibukkan diri untuk mengerjakan amal-amal soleh. Maka pada hakikatnya dia sedang meninggalkan sesuatu yang mubah untuk menggapai sebuah keutamaan tertentu. Maka sungguh sangat merugi seseorang yang meninggalkan perkara yang mubah untuk hal yang sia-sia. Sungguh sangat merugi seseorang yang meninggalkan perkara yang mubah bahkan untuk yang haram. Dia tinggalkan tidur di malam hari, tetapi yang dia kerjakan adalah bermain judi. Dia tinggalkan tidur di malam hari,
tetapi yang dia lakukan na'udzubillah min zalik, berzina. Dia tinggalkan tidur di malam hari, tetapi dia mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, begadang sampai pagi. Maka sungguh sangat merugi seseorang yang meninggalkan perkara yang mubah untuk hal-hal yang Allah haramkan atau bahkan hal yang tidak ada gunanya. Bukankah Nabi kita pernah mengatakan min husni islamim mar'i tarkuhu ma la ya'nihi? Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat bagi dirinya. Maka ditinjau dari segi sesuatu tersebut ditinggalkan, maka bisa jadi sesuatu itu haram hukumnya, yang dia wajib ditinggalkan. Bisa jadi sesuatu tersebut hukumnya syubhat, dan pendapat yang paling benar dia juga wajib untuk ditinggalkan. Dan bisa jadi sesuatu tersebut hukumnya mubah. Ketika dia meninggalkannya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, di sanalah kata Imam Ibnul Qayyim, ladang perlombaan orang-orang soleh. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillah. Yang kedua, lillah. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka jemaah, ketika seseorang meninggalkan sesuatu, maka sudah barang tentu pasti ada yang memotivasinya. Pasti ada yang mendorongnya untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Bisa jadi seseorang meninggalkan sesuatu karena dia tidak suka. Bisa jadi seseorang meninggalkan sesuatu karena memang dia tidak mampu. Bisa jadi seseorang meninggalkan sesuatu karena dia belum sempat untuk mengerjakannya. Bisa jadi dia meninggalkan sesuatu karena dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berikan contoh, ada seseorang yang meninggalkan zina, maka motivasinya bisa jadi karena belum sempat untuk berzina. Motivasinya bisa jadi karena tidak ada perempuan yang bisa diajak berzina. Motivasinya bisa jadi karena belum sanggup untuk berzina. Motivasinya bisa jadi karena takut digerebek oleh aparat keamanan. Maka dari sekian banyak motivasi tersebut yang menyebabkan seseorang meninggalkan sesuatu, maka yang paling benar motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tada'a syai'an lillah. Tidaklah engkau meninggalkan segala sesuatu karena Allah. Maka motivasi seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah, bisa jadi ada seseorang meninggalkan sesuatu karena selain Allah, dia bahkan tidak mendapatkan manfaat, bahkan berdosa. Yang insya Allah ta'ala nanti akan kita sebutkan penjelasannya. Kapan seseorang meninggalkan sesuatu karena selain Allah tidak bermanfaat bahkan berdosa, insya Allah akan kita sebutkan nanti pada tempatnya. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah illa badallahu khaira minhu. Melainkan akan Allah Subhanahu wa taala gantikan untukmu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini potongan yang ketiga.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan baginya dengan sesuatu yang lebih baik. Kapan? Ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan hal yang lebih baik. Maka kalau Anda perhatikan hadis ini dan kita hendak mencari kesamaan pada ayat Al-Qur'anul Karim, maka di sana ada ayat yang kandungannya mirip seperti hadis ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal karena kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan penuhi segala keperluannya. Ayat yang barusan saya bacakan tadi, ayat dalam surat apa? At-Talaq ayat yang ketiga. Dan hadis innaka lan tada'a syai'an itu memiliki kemiripan. Mari bersama-sama kita perhatikan. Ayat tadi dan hadis ini menunjukkan ada 3 unsur. Yang pertama syarat, yang kedua tujuan, yang ketiga ganjaran yang didapat. Yang pertama syarat, yang kedua tujuan, dan yang ketiga ganjaran yang didapat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, siapa yang meninggalkan, siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi keperluannya. Maka pada ayat ini ada 3 hal. Yang pertama syarat. Di mana syaratnya? Bertawakal. Yang kedua, tujuan dari amalnya, motivasi dia beramal, yakni wa may yatawakkal 'ala Allah. Dia bertawakalnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ganjaran dari amalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahuwa hasbuhu. Maka ayat ini di sana ada syarat, di sana ada tujuan, di sana ada ganjaran atas amal. Persis seperti hadis yang sedang kita bahas. Innaka lan tada'a syai'an lillah. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Illa badala qaullahu ma huwa khairu laka minhu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untukmu dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis ini punya 3 hal seperti pada ayat tadi. Yang pertama, syarat. Dia meninggalkan sesuatu. Yang kedua, tujuan. Motivasi dia di dalam beramal, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ganjaran yang didapat dengan sebab amal tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Bukankah ada kesamaan? Ditinjau dari tujuan, syarat, dan ganjaran, maka sebagian kaum muslimin fokus mereka kepada ganjaran amal,
tapi tidak memperhatikan syarat dan tujuan, atau bahkan melalaikan, menyempurnakan syarat dan tujuan. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang dia rasa karena Allah, bersamaan dengan itu tidak dia jumpai ada pengganti untuk diri dia, maka dia mulai ragu terhadap ucapan Rasul ini. Ketika seseorang merasa telah bertawakal kepada Allah, tapi dia jumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan segala keperluannya, maka mulai dia ragu terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya dan ucapan Rasul pasti benar. Maka letak salahnya bukan terhadap kenapa Allah tidak memenuhi janjinya. Letak salahnya bukan terhadap jangan-jangan ucapan Rasul ini keliru. Tetapi letak kesalahannya adalah apakah kita telah memenuhi syarat dan tujuan di dalam beramal? Karena kenapa? Karena kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau membedah ayat tadi, At-Thalaq, dan hadis yang barusan tadi kita bacakan, ganjaran adalah sebuah kemestian, kelaziman, kepastian ketika terpenuhi syarat dan tujuannya. Kenapa kelaziman, kemestian, kepastian? Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Karena Rasul alaihi salatu wasallam tidak akan salah di dalam berucap. Ini penting saya sampaikan. Demi sebuah tujuan agar kita tidak terlampau terburu-buru menuduh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min zalik, menuduh Rasul alaihi salatu wasallam salah di dalam memberikan janji, menghabarkan sebuah kabar berita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, bersama-sama kita akan bahas hadis ini lebih lanjut. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik untuk dirimu. Penggalan pertama dari hadis ini, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, telah kita bahas. Sesuatu yang ditinggalkan itu bisa jadi hukumnya haram, syubhat, atau mubah. Telah kita bahas tadi. Yang belum kita bahas dua hal. Yakni niat ketika meninggalkan sesuatu itu karena apa? Dan kemudian bentuk ganjaran itu seperti apa? Ini dua hal yang belum kita bahas. Ketahuilah bahwasanya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini sebagaimana ucapan Al-Ma'sum Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini merupakan bukti yang sangat jelas bahwasanya seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan janji yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan.
Tapi kalau dia niatnya bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi seorang hamba. Akan tetapi hamba tersebut mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Begitu kata Rasul alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, Faman kanat hijratu lillahi wa rasulihi fahijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi siapa yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena apa? Karena dunia yang hendak dia cari, atau wanita yang hendak dia nikahi, maka Allah tidak menzolimi hambanya sedikit pun juga. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Akan tetapi dia tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena tujuan dia hijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau dibawa kepada pemaknaan, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya itu pasti ada. Tetapi ketika seseorang meninggalkan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak dijumpai adanya ganjaran atas perbuatan tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat merugi seseorang yang sudah meninggalkan sesuatu tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, maka seseorang yang tidak memiliki keikhlasan di dalam beramal itu sebagaimana seorang musafir yang berjalan di atas padang pasir sambil memikul sekarung pasir. Buat apa berjalan di padang pasir yang dari ujung ke ujung kita akan melihat pasir, akan tetapi dia menyusahkan dirinya memikul sekarung pasir? Bukankah sebuah kesia-siaan? Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau diminta untuk memberikan nasihat, apa kata Umar bin Khattab? Jika engkau tidak ikhlas di dalam beramal, maka jangan lelahkan dirimu. Buat apa? Buat apa seseorang lelah di dalam beramal? Bersamaan dengan itu tidak ada keikhlasan di dalam amalnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan amilatun nasibah. Dia lelah, capek di dalam beramal, tetapi sia-sia, enggak ada guna. Maka sungguh sangat merugi seseorang yang meninggalkan sesuatu tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia kehilangan berbagai macam kesenangan, dia kehilangan berbagai macam hal yang dicintai oleh jiwa, akan tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi. Makanya di sini menjadi pahamlah kita pentingnya untuk mengikhlaskan diri dalam setiap amal. Tadi telah saya katakan bahwa ketika seseorang meninggalkan sesuatu, maka mungkin bisa jadi karena motivasi yang mendorongnya takut terhadap manusia. Kenapa Anda meninggalkan hal tersebut? Saya takut menjadi bahan pembicaraan. Kenapa Anda meninggalkan hal tersebut? Saya takut dihukum.
Maka ketika motivasi seseorang meninggalkan sesuatu tersebut karena khawatir jadi bahan pembicaraan, khawatir dihukum, maka mungkin dia akan selamat dari pembicaraan manusia. Mungkin dia tidak dihukum di muka bumi. Tapi apakah itu bermanfaat baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, bisa jadi tidak membawa manfaat, bahkan bisa jadi seseorang yang meninggalkan sesuatu karena takut terhadap manusia, dia bahkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda akan heran mendengar ucapan saya ini. Bagaimana mungkin seseorang meninggalkan sesuatu karena takut terhadap manusia, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama semisal Imam Ibnu Taimiyah, bisa jadi dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mendahulukan rasa takut kepada manusia dibanding rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang mukmin lebih takut terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka lebih cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita jeda untuk mengerjakan sholat Isya, persiapan sholat Isya. Nanti ba'da sholat Isya kita kembali akan lanjutkan pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.